Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Miftahul Rizik, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqh, dan teman-teman sekalian yang menonton. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Andi Saputra, Andifa Maulana Syahrul Ramadan, Haris Ahmad Nur Hadi Winata, Nadira Tunisa, Nasa Khairina, Satma Nur Fitri, ingin mempresentasikan makalah kami dalam bentuk PowerPoint sebagai salah satu pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh. Dan berikut penjelasan dari materi kami, itu tentang ijtihad. Pengertian ijtihad. Ijtihad dari segi bahasa berasal dari kata ijtihada yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan atau jahada. Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau bersungguh-sungguh dalam usaha. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa ijtihad itu: 1. Usaha intelektual secara sungguh-sungguh. 2. Usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istinbat atau menyimpulkan dan menemukan hukum. 3. Pencarian hukum dilakukan melalui dalil-dalil baik dari Al-Quran dan Sunnah. 4. Orang yang melakukan ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam. Kedudukan dan hukum ijtihad. Ijtihad menurut ulama usul merupakan pokok syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la taqul lil kha'inina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Sementara ketentuan ijtihad dan al-sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Ar-Risalah, beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin As yang mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Akan tetapi, apabila ia menetapkan hukum berijtihad dan ia salah, mendapatkan 1 pahala saja. Dari ayat dan hadis di atas dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan tingkatan mujtahid. Menurut Abdul Hamid Hakim, bahwa seorang mujtahid harus memenuhi 4 syarat ijtihad, yaitu 1. Alim tentang kitab-kitab dan as-sunnah. 2. Menguasai bahasa Arab. 3. Menguasai ilmu usul fiqh. 4. Menguasai tentang nasikh dan mansukh. Abdul Salam Arif membedakan tingkatan mujtahid dalam 4 kategori, yaitu: yang pertama, mujtahid mutlak mustakil atau mujtahid independen. 2. Mujtahid muntasib atau mujtahid afiliatif. 3. Mujtahid fi al-madhab. 4. Mujtahid muraji. Ruang lingkup dan macam-macam ijtihad. Dilihat dari sisi ruang lingkup, ijtihad terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada al-masail al-furu'iniyah al-daniyah, yaitu masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nas Al-Quran dan hadis. Yang kedua ada al-masail al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-mu'asyiriyah, itu adalah hukum Islam tentang suatu yang baru yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Al-Quran, hadis maupun ijma' para ulama. Ruang lingkup dan macam-macam ijtihad. Dilihat dari macamnya, menurut Al-Du'alibi sebagaimana dikatakan oleh
Wahba al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam 3 macam. Yang pertama, al-ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan bayan atau hukum-hukum syariah dari nas-nas syar'i. Yang kedua, al-ijtihad al-qiyas, yaitu meletakkan atau wadlan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan menggunakan kias atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Yang ketiga, al-ijtihad al-istislahi, yaitu meletakkan hukum-hukum syariah untuk kejadian atau peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas istislah. Maksud istislah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia, yaitu menarik manfaat dan menolak madlarat dalam kehidupan manusia. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil ialah ijtihad itu merupakan usaha intelektual secara sungguh-sungguh dalam rangka menyimpulkan atau beristinbat tentang suatu hukum yang didapat melalui dalil-dalil, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yang dilakukan oleh ulama yang berkompeten dalam bidang hukum Islam. Ulama ini disebut dengan mujtahid. Adapun kedudukan mujtahid berdasarkan dalil yang telah disebutkan tadi, bahwa ijtihad itu merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap mujtahid dalam rangka menjawab persoalan yang terus berkembang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi kami ini dan penjelasan kami dapat membawa manfaat bagi teman-teman sekalian yang menonton. Kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.